Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah buat pewakaf tanah musholah ini, dan juga kita doakan kepada arwah almarhum dan almarhumah yang telah berpulang rahmatullah, baik orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadul jannah. Allah ampuni segala kesalahannya dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita doakan mungkin di antara jamaah kita ada yang kurang sehat, yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan diri kita juga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dalam keadaan sehat yang sempurna, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa khususan ilal muallif hadzal kitab wa ala ma nawa aslafus salih wa ila hardin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila Sayyidil Wali Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggar, wa thumma ila Sayyidil Wali Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggar, wa thumma ila Habib Ja'far bin Umar As-Saggar wal Habib Umar bin Jabir As-Saggar. Anna Allah yatakashshana bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Musholah Al-Hidayah Bapak Haji Hamim, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat yang ada di dalamnya, di antaranya Bapak Haji Muhammad Soheh, Bapak Haji Dede Hamzah, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Dahlan Ketua RT 010, Bapak Daman Huri, segenap para jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sesaat di majlis yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, yakinlah sebelum kita keluar dari rumah yang mulia ini, segala kedosaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan saja pembahasan kitab Al-Qawaidul Mukhtaratun Lisaliki Thoriqil Akhirah, masih dalam bahasan Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila siratil mustaqim, al-qaili wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidil makhluqina sayyidina Muhammadin imamil hadin wal muhtadin, al-qaili utlubul ilma
walau bisin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada 2 minggu yang lalu kita masih membahas masalah seputar tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabi, ya, as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu kita menyinggung tentang diujinya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kalau tidak salah itu, ya. Jadi jangan beranggapan dari surat An-Nisa ya dengan Al-An'am 44 itu jangan sampai tertukar. Ya, an'amta alaihim dalam surat Al-Fatihah. Ya, kalau dalam surat An-Nisa ya ayat 69, an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Nah, kalau yang An-Nisa 69 ini kenikmatan yang diberikan kepada para nabi, ya, para syuhada, dan yang insya Allah di dalamnya kita. Tapi kalau yang Al-An'am, ya, Al-An'am 44 ini merupakan teguran, bukan teguran lagi, istidraj. Jadi ya jangan beranggapan, nah itu Nabi Allah Ayub, ya, istidraj apa? Ujian. Beliau diuji. Inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya, jadi beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Kenapa memakai kata anta arhamur rahimin? Karena di sini Allah ingin melihat jejak rekam dari para nabi dan rasul. Nggak memakai kalimat irhamni yang kemarin kita bahas tuh. Syekh Al-Mutawali mengatakan nggak pakai irhamni. Kalau pakai irhamni berarti apa? Beliau pengen masih dikeluarkan dari ujian. Kan kemarin begitu tuh ketika Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ketika hidupnya sebelum diuji oleh Allah sakit yang sangat amat, ya, sampai menyengat ya rasa baunya. Nabi Ayub kan tampan, udah tampan kaya. Memang dalam lagunya kan lain, ya, lagunya kan kalau dalam lagu tahun 90-an begitu tuh, ya, apa, Nabi Ayub miskin tetap mau sembahyang, ya, Nabi Ayub miskin tetap mau sembahyang, sayang sungguh sayang miskin tidak sembahyang. Ada orang miskin nggak sembahyang? Lah banyak banget. Banyak banget. Nggak, di sini nggak ada. Ya. Udah miskin sombong lagi. Lagu ke orang kaya kagak sembahyang. Nah ini nih. Ya. Nabi Ayub kan tampan karena diuji oleh Allah. Wa fi ba'di riwayah 40 tahun, tapi paling kuat 7 tahun. Sampai bininya kan kemarin ninggalin tuh. Bininya tuh. Ya. Nyampe bininya ninggalin. Waktu masih cakep, masih kaya disayang-sayang. Ya, disayang-sayang, kemudian dimanja-manja, tapi diuji oleh Allah sampai sejauh mana? Dibuang dah tuh, bini ninggalin tuh, ya, bini ninggalin jauh dah tuh, karena diuji. Ya ini, ya, ujian ini Al-An'am ayat 44 tuh, ya, Al-An'am ayat 44. Maaf, An-Nisa 69. Ya, An-Nisa 69. Kenapa? Ini merupakan ya sifat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Oh, udah tuh selama sekian tahun beliau apa? Beliau tetap sujud, ruku di hadapan Allah. Sampai yang namanya belatung jatuh diambil lagi, ditaruh di badannya. Apa kata beliau? Tempatmu bukan di bawah, tapi di dadaku, di badanku tuh. Ya, sampai lidahnya doang tuh. Lidahnya tidak apa? Ya, lidahnya tidak, ya, tidak dimakan ular. Kenapa? Karena lidahnya selalu apa? Menguntai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini nih, ya, makanya saya catat ya di berbagai kitab tentang pembagian yang namanya ada ujian, ada azab, ada istidraj. Ini kita lempengan mana nih? Ya,
Kalau ujian kayak Nabi Allah Ayub tuh, ya mungkin kapasitasnya levelnya level tinggi para nabi dan rasul. Kalau kita model kayak gini belum bisa. Ya, kita model kayak gini belum bisa. Kita ujian nih, ya. Musibah yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada hambanya. Biar apa? Biar semakin dekat ini hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian. Ya, kalau musibah apa? Ya musibah itu suatu teguran kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan banyak. Ya, ditegur ya oleh Allah tuh, biar apa? Biar ini orang kembali melaksanakan hak-haknya Allah. Itu namanya musibah. Hati-hati, kita lempengan mana? Kalau istidraj, hati-hati nih. Ya, kalau istidraj, ya ketika seseorang tidak pernah sholat, puasa, zakat, berbuat kebaikan, tapi badannya sehat, kaya lagi, nggak pernah sakit, ya hati-hati. Ya, ini namanya istidraj. Kalau Nabi Ayub bukan istidraj. An-Nisa 69 tuh. Ya, akhirnya kan Allah utus satu malaikat tuh kasih tahu Nabi Ayub, udah cukup ujiannya lebih dah tuh. Ngapain? Suruh mandi di atas air pancuran. Beliau mandi, rontok tuh yang namanya, ya koreng-koreng rontok, kering lagi, bersih, ya ganteng lagi tuh. Ya, udah ganteng, kemudian beliau diberikan apa? Aliran keberkahan, rizki yang banyak, bercocok tanam. Kaya lagi beliau. Ya. Dikaya, cakep. Nah, mulai tuh bini rada susah. Bini rada susah, udah tuh habis dah tuh, balik lagi dah, kangen. Aduh, Bang Ayub, kenal Bang Ayub? Kenal Bang Ayub? Ya Allah, Bang Ayub no, ya mertuanya almarhum Kiai Zain MZ. Balik nih perempuan, ya udah rada susahan, ya udah kangen dah. Ya Bang Ayub, gimana kabarnya ya? Udah tuh, ya dinyari dah tuh, udah berubah Pak zaman. Ya tempat udah berubah dah tuh, dinyari ada orang lagi macul. Cuman sebelum ini Nabi Allah Ayub sembuh, dia punya nazar Nabi Ayub. Ya Rob, kalau nanti istriku kembali lagi, saya akan cambuk 100 kali. Oh, ya saya akan terima ia kembali menjadi istri saya akan cambuk 100 kali. Masya Allah. Ya, tuh niatnya Nabi Ayub tuh. Ya, nazarnya Nabi Ayub tuh. Saya akan cambuk istri saya sebanyak 100 kali. Gregetan kan nih? Ya benar tuh, Allah ya hadirkan lagi tuh. Lagi macul nanya, Mas ya Pak, saya mau nanya, ya kaget tuh Nabi Ayub. Ya, ini perempuan nggak tahu kalau yang ditanya adalah mantan suaminya kan ya. Ya, ini belum cerai Pak, belum. Ya wafibah belum, ya beliau belum berpisah. Ya karena ditinggalkan oleh istrinya aja. Tapi Nabi Ayub masih cinta tuh. Kalau kita gimana Pak mulai kayak gini? Ganti baru lagi ya. Cari yang racingan bagus ya. Ganti merek yang kayak gini. Nanya, Pak, saya mau nanya. Nanya apa Bu? Tahu gak di rumahnya Nabi Ayub? Ya, tahu. Ya, sekarang gimana kabarnya? Nggak tahu dah. Nabi Ayub yang dulu kena penyakit, iya. Ya, yang punya penyakit, ya macam-macam gini. Udah tuh. Ibu siapa? Saya ini istrinya. Emang kenapa dulu? Saya tinggalin. Nabi Ayub diem aja tuh. Ya, saya tinggalin dah tuh. Kenapa? Habis wow badannya udah gitu miskin lagi. Saya tinggalin. Ya tega amat Bu tinggalin. Ya habis gimana? Ya keadaan ekonomi. Ya, nah sekarang gimana? Saya mau balik lagi dah. Ya, saya mau balik lagi, udah kangen banget dah. Saya pengen ketemu lagi kali-kali aja. Ya, dia udah berubah gitu. Tahu gak? Ya Pak, di mana Nabi Ayub? Apa kata beliau? Jangan jauh-jauh Bu. Ya, yang Anda cari ada di depan Anda. Kaget.
Kaget aja Dede, ya. Yang Anda cari itulah saya, ya, suamimu. Ah, yang benar. Dulu kan Nabi Ayub korengan, ya, bau lagi. Itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah Allah telah rubah kehidupan saya. Langsung tuh, ya, Bang, maafin dah Bang. Entar dulu. Entar dulu, nggak bisa begitu aja. Maafin dah Bang, nangis-nangis tuh ngereng-ngereng Bang, maafin dah Bang, nggak bisa begitu. Udah tuh, saya punya nazar. Ya. Dulu lu tinggalin gue susah. Sekarang udah cakep, udah kaya, lu balik lagi. Kalau zaman sekarang dasar lu matre. Nah, begitu. Ya. Nggak bisa begitu. Ya, ini bahasa sekarang nih, tapi bahasa Nabi nggak begini Pak. Ya, bahasa Nabi sifatnya apa? Ya, memiliki kasih sayang, nggak pernah dendam tuh. Kata Nabi Ayub, silakan kau balik kembali kepada diriku. Kau tinggalkan diriku, aku telah memaafkan, dan kau tetap menjadi status sebagai istriku. Tapi satu syarat, ketika kau meninggalkan aku punya nazar. Ya. Apa itu? Aku akan cambuk istriku 100 kali. Oh, ini bini mikir 100 kali, satu aja kayak apaan tahu. Ya, udah tuh. Ya, siap gak kamu? Saya siap Bang. Ya, demi saya balik lagi sama abang dah. Ya, daripada sama yang ono kagak enak banget dah. Ya, udah, tunggu di sini. Ternyata apa? Ya, diambil tuh Pak. Dikumpulin tuh sapu lidi, ya, diikat, ya, diikat apa? Hitungannya itu sapu lidi 100, dicambuk ya 100 kali, cuman satu kali doang, tepak. Udah Bang, udah 100 lah, gitu doang Bang. Tuh suami yang soleh Pak. Kalau kita gimana? Potongan kita, ya, kagak kena dah. Tuh, nih, jadi apa? Inilah kesolehan Nabi Ayub. Ya, makanya ya disinilah peranan ayat Al-Quran surat An-Nisa 69. Ya, jadi apa? Kalau tadi ya ayat-ayat yang berkenaan dengan istidrot nih, hati-hati Pak, lempengan mana kita nih? Ujian, musibah, apa istidrot? Kalau istidrot tadi itu nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, ya, tapi hartanya banyak, sehat badannya, pokoknya itulah. Hati-hati istidrot. Apa itu istidrot? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan istidrot adzunubu ila adabi bil imhali qalilan. Ya, dikatakan ya dalam kitab ya Ta'lim Muta'alim, adzunubu ila adabillahi bil imhali qalilan. Hati-hati nih. Apa itu? Lagi di apa? Ya, lagi diulur-ulur. Ya, lagi didekati dengan apa? Dengan ya sebetul-betulnya kepada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih istidraj. Dianggulin. Ya, jadi bahasanya tuh dikasih harta tuh dilempar aja, dikesel tuh. Ya, makan tuh carian lu. Tuh, dianggulin tuh. Jadi Allah tuh ngelempar begini Pak, ya, nggak diopenin tuh. Kita kalau nggak diopenin gimana Pak? Ya Allah, kita main ke rumah orang tua nih, nyampe di rumah orang tua kita nggak diopenin, ditinggal begitu aja, masuk kamar lah. Iya, enak gak kira-kira? Kagak enak tuh. Orang tua gimana Allah? Ya dikasihnya apa? Dikasihnya sambil dilempar tuh, sambil dilempar. Ibarat kata begini, Pak Haji Dede, ya, ngelempar duit di 15 juta, ya, ngasihnya sambil dilempar, makan tuh carian lu. Kata kita apa? Bodoh amat, gua ambil juga tuh. Ada kita kan begitu. Ini lagi cari. Tapi yang namanya Allah tuh tadi istidrat. Apa itu? Adzunubu, ya, ila adzabillahi bil imhali qalila, lagi dideketin sama azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan berangkat begini, enak banget itu ya, dia kagak sembahyang kaya, anaknya pada sukses. Ntar dulu lihat istidrot, ujian apa musibah. Jangan ikut-ikutan Pak, gue nggak sholat dah, nggak ngaji. Kenapa? Gue ngaji gini-gini aja, sholat gini-gini aja, rezeki nggak bertambah.
mendingan kembali lagi yang dulu. Jangan. Ya, ini hati-hati nih. Allah pengen nguji kita, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tuh. Adakah manusia mengaku nih, kita beriman kepada Allah. Saya beriman ya Allah. Ya, tapi apa? Diuji dulu sama Allah. Diuji dulu. Jangan mentang-mentang begini, sekolah kagak. Ya ngomong, ya gue lagi diuji nih. Lah sekolah kagak tiba-tiba diuji. Ya, ujian dari mana? Yang namanya sekolah diuji dulu. Kita juga begitu. Ya. Jadi jangan berbalik arah melihat orang yang hidupnya ya bergelimang kenikmatan, ya wala ibadah, nggak pernah mengerjakan hak-haknya Allah, dia sehat. Contoh ya Firaun dah. Kurang apa sih Firaun? Sampai berikrarkan ana rabbukumul a'la. Ya, saya Tuhan yang paling tinggi, yang lain kagak ada tuh. Kenapa? Cuman begitu doang, nggak pernah sakit, kagak pernah bentol, garuk-garuk kagak tuh. Hartanya banyak. Nah, hati-hati. Yang kayak gini kita bisa didekatkan kepada azab yang pedih. Kapan? Nanti kita nggak tahu. Ya, sekarang aja kita lihat. Ya, itu sedang diistidro, diulur-ulur atau diulur aja. Sekalinya dibetot, habis dah tuh. Ya, kayak orang mancing, Pak. Pernah mancing? Ya, kan mancing tuh kita kasih umpan, ya kan, kita lempar, kita liatin atau dimakan, ya dimakan tep, ya pelampungnya tenggelam, diulur terus diulur, ketika diulur ditarik, dibetot tepak, ya dapat ikan apa tuh, ya emas, tawes, gerame gede, jatuh di mana tuh, ya di tanah, digebugin, tepok mati tuh kayak gitu. Hati-hati Pak kita. Ya, sekalinya dibetot habis tuh kita tuh. Sekalinya dibetot habis kita. Kayak ikan tuh dibetot langsung digebugin tuh kayak lele begitu. Ya, jangan sampai. Ya, jadi yang sekarang ini kita alami dan kita jalani, ya kekurangan yang ada dalam diri kita, udah kita bercermin kepada ini aja. Kita sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Ya, tempat kemana yang harus kita kita sandarkan? Yang namanya kemuliaan Allah itu hanyalah milik Allah. Jangan bersandar kepada kemuliaan yang lain yang rusak. Sekarang banyak orang bersandar kepada kemuliaan yang rusak. Kita mencari kemuliaan yang tidak rusak. Apa itu Allah? Ya. Kalau udah kita bersandar sama Allah udah gampang. Yang kita punya tahajud, kita punya duha, kita punya usaha, udah itu aja. Ya, jadi kita bercermin kepada Al-An'am 44. Yang mana tuh Al-An'am 44? Tuh tadi tuh istidraj. Ya, Al-An'am 44 istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan. Nah, ini nih. Ya, Al-An'am nih. Ya, ini ayat Al-Quran tentang istidraj. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua tuh. Ya, dibukakan fatahna alaihim abwaba kulli syai' tuh. Dibukakan tuh semuanya tuh. Apa tuh? Pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Makan tuh carianmu semua. Ya, diambil sama Allah tuh, makan semuanya tuh. Ya, hatta idza farihu bima utu. Ya, apa mereka bergembira nih. Apabila mereka bergembira, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam. Oh. Ya, jadi dinikmatin tuh di alam dunia, dikasih tuh sama Allah. Ya, dikasih sama Allah. Maka ada kalimat kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, dikasih semua. Dikasih semua. Lantas yang namanya dikasih belum tentu disayang. Itu aja. Dikasih semua tuh. Ya, maaf, yang sholat, yang kagak, semua dikasih. Tapi ini nih, ya, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu. Dibukakan pintu-pintu apa kesenangan tuh. Ya, hatta pada ketika mereka bergembira, udah ditimpakan azab yang pedih sekonyong-konyong, mereka terdiam semua. Naudzubillah min
Ya Allah nih Pak, ini ayat ya tentang istidrot, hati-hati nih. Ya. Al-An'am 44. Ya, makanya dalam tafsiran surat Al-Fatihah, an'amta alaihim, an'amna alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Tuh tafsirannya ke situ. Ya. Jadi kalau kita baca soal Fatihah itu kemarin ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amna. Tuh. Ya, jadi tafsir Al-Qur'an ila tafsir Al-Qur'an, tafsir ya tafsir ayat ilal ayat tuh. Ya, kalau tafsir Ibnu Katsir ayat dengan hadis, ini tafsir ayat dengan ayat. An'amta alaihim, Al-Fatihah. An-Nisa an'amna tuh. Ya, an'amta alaihim ya an'amna ma'al ladzina tuh. Jadi silakan dibuka surat An-Nisa 69. Ya, jadi disitulah yang namanya mana istidrot yang Allah berikan kepada manusia ya, dan mana ujian atau musibah yang Allah timpakan kepada kita. Nah, itu ya tentang masalah ayat tafsiran Al-Qur'an surat Al-Fatihah an'amta alaihim. Kemudian al-qaili ya, dibacanya masih majrur. Al-qaili wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina, dan berikanlah olehmu peringatan wahai Muhammad. Ya, kalau ya Quraisy Syihab wahai Nabi Muhammad. Kalau kita nih umatnya Pak, jangan Muhammad aja. Nah, ya pakai Sayyidina, pakai ya sebut nama titlenya dah Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang maaf kalau ada penceramah tuh ya Muhammad yang mana? Muhammad banyak. Iya, ya bisa Muhammad Wangdaun, Muhammad Gojek dan sebagainya. Sebut ya nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang kalau dalam tafsir ada ya apa namanya ya di kalimatnya Muhammadnya, tapi kalau Syihab tidak menyebut begitu. Ya, dan berikan oleh peringatan wahai Nabi Muhammad wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa inna dzikra, dan sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat kepada orang-orang makanya kita bersyukur Pak, bersyukur masih ada yang ngingetin kita. Yang namanya ngingetin bukan kerjaan ulama doang, saling mengingatkan ini. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling ngingetin tuh. Ya, saling ngingetin, saya diingetin. Makanya kan dalam salat ada imam ada makmum. Ya, kalau imamnya salah ingetin. Ya, tanbih dalam bacaannya. Misalnya bacaannya ada yang kurang, tanbih subhanallah. Kan begitu. Pentingnya salat berjamaah kan begitu. Kalau kita sholat sendiri ya mohon maaf itu tadi kekurangannya kita nggak tahu, nilainya ya satu. Kalau sholat berjamaah ketutup semua rombongan, ya kan, imamnya soleh misalnya, orang soleh misalnya, makmumnya campuran, ada yang soleh, ada yang kagak, ada yang baru ya bertaubat, semuanya ketutup kebaikannya, nilai pahalanya tuh. Kan dalam hadits qudsinya pernah tuh malaikat protes, ya dua malaikat protes nih lagi sholat berjamaah. Ya, imamnya orang soleh, makmumnya brengsek semua. Ya, iya. Kata malaikat, ya ini nggak bisa jadi berjamaah. Oh nggak bisa. Kenapa? Tertutup semua. Alasannya apa? Tuh imamnya orang soleh, imamnya orang baik, orang alim, akhlaknya bagus. Ketutup semua. Diam tuh malaikat. Nyari lagi, nyari kesalahan di malaikat. Oh nggak bisa. Ya, imamnya soleh, makmumnya juga orang soleh semua. Tapi bacaannya tuh makmum kagak bener, masih ketutup dengan siapa? Imam yang bacaannya tuh. Atau sebaliknya, mohon maaf ya, bacaan imam kurang ya, misalnya kayak saya, tapi ya makmum bacanya bagus. Nah ini tertutup semua tuh. Jadi malaikat tuh muter ya tuh malaikat tuh. Jadi di musola ini nih, di masjid, di musola Al-Hidayah, ketika maghrib, isya, subuh, malaikat muter Pak, muter aja ngeliatin tuh. Ya, ngeliatin tuh, patroli tuh, imam bacanya pase, makmum kagak, ketutup, dicatat ikut pala jamaah tuh.
muter tuh malaikat di musalah hidayah, muter aja udah, mundar mandir. Ya, ada yang sholat rukunya setengah doang, encoknya kumat, ketutup. Ketutup semua. Ya, kenapa? Ini masih ada yang memberikan peringatan kita bersyukur. Kalau zaman sekarang kan kagak, Pak. Gua diingetin, lu tuh. Ya. Gitu. Ya kan, masih ada yang ngingetin, kita bersyukur. Ya, makanya wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kan di dalam Al-Quran ada tuh, ada surat yang jumlahnya 3 ayat. Ya, 3 ayat tuh yang sering kita pakai waktu kita masih madrasah. Kalau 5:30 kita mau pulang tuh, ya kan, kita ingat bahwa isti'dad, kata guru tuh, qiyaman iqra'u wal asr tuh, ya kan, 5:30 tuh Pak, waktu madrasah tuh, inget banget tuh ya. Ya, isti'dad qiyaman iqra'u wal asr, yang tidur bangun wal asri innal insana tuh, yang tidur aja ke pulang tuh, yang pulang girang banget tuh. Ya, kenapa ini? Itu yang ya, wazakir sama wal asr sama tuh, saling mengingatkan. Ya, wal asr, demi masa dan sebagainya. Makanya ketika kita bubar dari majelis, ya bukan hanya kita baca kafaratul masjid, tapi zaman sahabat ini yang dibaca tuh. Setiap kali beliau ya bermuzakarah, kumpul dengan Rasulullah, ini selalu dibaca atu-atu sama sahabat tuh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ini sama wal asri ya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, ada apa dengan surat Al-Asr? Kok ada hubungannya dengan ya wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin? Nah, dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Ya, saya cuma hanya nukil-nukil aja. Kalau saya bawa kitabnya mungkin apa namanya agak ribet. Ya, dinukil oleh Asy-Syaikh Ali As-Sabuni. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ini menyangkut masalah surat Al-Asr. Ya, yang dinukil oleh Asy-Syaikh Ali As-Sabuni ya dalam kitab Safwatut Tafasir, memberikan ya tentang apa? Tentang kemuliaan dari surat Al-Asr. Apa kata ini Imam Syafi'i? Laulam yunzilillahu siwaha hazihi suwari ya lakafatin nasa. Laulam yunzilillahu siwaha hadhihi suwari lakafatin nasa. Jikalau Allah tidak turunkan selain ini surah, maksudnya surat apaan? Surat Al-Asr, ya, surat Wal Asr kita nyebutnya. Ya, sungguh cukup buat manusia meraih apa? Keberhasilan, kebahagiaan, kenikmatan di dunia dan akhirat. Nih dengan 3 ayat ini udah cukup, Pak. Kata Imam Syafi'i itu. Ya, nggak perlu 6.666 ayat. 3 ayat ini ada cukup. Laulam yunzilillah siwaha hazihi suwari lakafatin nas. Jikalau Allah tidak turunkan selain ini surat, nih surat Al-Asr, sungguh cukup buat manusia apa? Ya meraih keberhasilan, kebahagiaan, kenikmatan di alam dunia. Tuh. Jadi kan luar biasa nih soal Al-Asr. Ya luar biasa. Ya dalam tafsirnya apa? Apa sih tafsirannya Al-Asr? Az-zamanu alladzi yaqa'u fihi harakatu ibni Adam. Ini kalimat Al-Asr nih. Ya, az-zamanu alladzi yaqa'u fihi harakatu ibni Adam. Az-zamanu adalah zaman. Ya, waktu. Alladzi yaqau, yang terjadi di mana? Di dalamnya. Ya, yaqau fihi harakatu ibni Adam, yang terjadi di dalamnya aktivitas nih kayak ini Pak nih aktivitas kita nih. Ya, az-zamanu alladzi yaqau fihi harakatu ibni Adam adalah zaman yang terjadi di dalamnya aktivitas manusia. Nih kita nih Pak nih termasuk ya dalam kategori Al-Asr.
Apa tuh aktivitas manusia? Aktivitas apa aja? As-sana tahun, kemudian ya minggu, ad-daqaid, ya, kemudian apa lagi? Ya, an-naum, tidur, kemudian sesaat, waktu itu cuman ya semakin singkat. Ya, bulan, minggu, ini namanya apa? Aktivitas. Kan waktu semakin singkat, bener gak? Dikit lagi kita masuk bulan suci Ramadan, nggak terasa lagi. Ya, kita begini-begini aja, Ramadan datang begini lagi kita. Ya, waktu itu singkat Pak, cepet bawaannya. Dunia sa'awarohan, dunia ya waktu itu sangat singkat, cepet bawaannya. Setahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 minggu 1 hari, 1 hari 1 jam. Cepet banget bawaannya tuh, waktu singkat. Apalagi yang ngontrak dah. Yang ngontrak cepet banget bawaannya. Ngeliat kalender empet dibuang, sayang. Singkat tuh. Az-zamanul ladzi yaqau fihi harakatu ibni Adam. Ya, jadi aktivitas ini ya kita nggak terasa tuh. Sekarang udah 2021, usia kita bertambah, penyakit udah mulai ya mulai dah tuh penyakit dah tuh, ya kan, ngeragoti diri kita dah tuh. Makanya kan kalau 40 hari orang mau meninggal itu cirinya gampang Pak. Kalau kesemutan, itu dah tuh. Kesemutan dah tuh, ya, keram kakinya, ya udah tanda-tanda dah tuh. Iya, pegal-pegal. Terus gimana? Sering-sering dah tuh kumpul di majelis taklim, sering-sering sholat berjamaah dah tuh, biar malaikat tahu dah tuh, ngawin dah gitu. Ya, gitu lagi. Jadi itu ya aktivitas ini kita menunggu saat Pak. Menunggu saat ini terminal, maghrib ini terminal Pak. Terminal kemana? Kita nungguin Isya. Ya, dalam kitab Kifayatul Asfiya Minhajul Asfiya, ya, secara tasawuf waktu itu nih ya bagaikan apa nih? Ya, yang namanya maghrib terminal. Terminal apa? Menuju kepada tingkatan Isya. Isya itu waktunya panjang. Nah, di situ dah tuh. Ya, waktunya panjang. Kadang kita begini, ya, kita mau main. Tarah main habis Isya. Ya, habis Isya jam 12 juga habis Isya. Gitu, jam 1 habis Isya. Ya, waktu saat panjang tuh, jam 12 tuh siang mulai dah tuh. Itu ada maknanya. Dari jam 12 ke asar, itu tingkatan-tingkatan waktu. Dari asar ke maghrib. Maghrib baina isya'i, antara maghrib dengan Isya tuh apa yang kita pergunakan, apa yang harus kita cukupkan tuh. Ya, apakah kita baca Al-Quran di rumah 10 ayat, 1 ain, 1 juz, itu waktu-waktu yang sesaat tuh. Nih, ya kadang-kadang kan waktu kayak gini kita kadang-kadang mohon maaf, kita abaikan. Ya, kita lebih banyak mohon maaf sekarang tuh nonton TV, ngopi, sama megang tuh, ya, setan gepeng. Tahu setan gepeng? HP, setan gepeng. Ya, nih, ya. Makanya dikatakan oleh ini Imam Syafi'i, naibun ya zamanana. Kadang-kadang kita mencela zaman. Nih, kita mencela zaman. Naibuna zamanana. Jangan kau mencela zaman. Allah aja nggak mencela. Wadduha yang kita baca tuh. Ya, wal asr, wazakir. Ya, jangan mencela zaman. Yang harus dicela siapa? Diri kita yang hidup di zaman itu. Tuh, zaman edan. Kita kadang-kadang ngomong zaman edan, zaman ini zaman edan. Kalau bahasa Jawanya apa tuh? Ya, jangan dihina tuh zaman. Kenapa? Karena zaman ya bukan zaman edan, yang edan ya diri kita. Kan ibda binasik, kita introspeksi pada diri kita tuh. Kenapa? Dunia itu kata Imam Syafi'i zaifah, kayak bangke. Tuh, ya, dunia ini kata Imam Syafi'i az-zaifah, itu bangke. Jadi orang yang ngejar dunia berarti ngejar bangke tuh. Ya Allah Pak, bangke gimana sih? Bangke itu kan dimakan oleh apa? Binatang-binatang kayak serigala tuh. Ya, bangke ini, dunia ini bagaikan bangke yang baunya naudzubillah. Jadi ketika orang mengejar dunia berarti dia sama aja memakan bangkai. Ya, bukan berarti saya benci dunia Pak. Ya, bukan berarti saya benci dunia. Ya, diamplopin ya saya ambil. Ya, dunia tuh.
ya. Cuman kan jangan sampai mengambil hak amplop orang lain. Makanya tuh kalau Jumatan hati-hati, mana amplop muazin, mana amplop khotib, jangan ketukar. Pengalaman ini. Jangan sampai ketukar kan begitu. Ya semuanya kita butuh dunia Pak, cuman jangan sampai ya dunianya menggantung banget. Ya pernah Pak pulang ceramah, pas sampai rumah saya rogoh lah, ini amplopnya kori ini, ya kan. Saya telepon yang korinya tuh, Tat maaf, kenapa? Ya ini hak antum masa aneh bawa, ya kan. Kata dia, lah sama, aneh juga hak antum juga ini. Udah pegang aja dah, padahal cuma basa-basi doang. Itu kan beda kori sama penceramah Pak Haji. Kan beda. Udah telepon aja panitia, kenapa Ustadz? Ini mohon maaf ya, apa namanya, yang aneh pegang salah haknya deh. Oh Ustadz, isinya sama, alhamdulillah. Yaudah gitu aja. Tenang Pak RT. Nggak nih bicara pribadi aja. Mudah-mudahan ada hikmahnya semua. Silakan kita mengejar dunia, tapi akhirat jangan sampai dilupakan. Ya mudah-mudahan berkah di dunia, berkah buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaid-dallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.